Kali ini kita bakal bahas cerita inovasi yang keren banget. Ceritanya tentang gimana dua orang mahasiswa bisa merancang sebuah alat sederhana buat mecahin masalah yang sebetulnya sangat-sangat besar. Coba dibayangin, di banyak belahan dunia, sekedar tahu kualitas udara yang kita hirup setiap hari itu ternyata sebuah kemewahan. Padahal kan itu informasi yang penting banget ya, tapi seringnya kita nggak punya akses ke sana. Tapi, gimana kalau situasinya dibalik? Gimana kalau informasi sepenting itu bisa diakses oleh siapa aja, di mana aja? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari cerita kita hari ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi, apa sih masalahnya? Ada ancaman yang nggak kelihatan, dan ada kesenjangan data yang ternyata cukup gawat. Dan ini bukan masalah main-main loh. Kualitas udara yang buruk itu salah satu biang keladi utama penyakit pernapasan dan jantung. Ini ancaman kesehatan yang nyata banget, yang dihadapi jutaan orang setiap hari. Nah, biar kebayang segede apa masalahnya, coba lihat angka ini. Sampai tahun 2023, di seluruh Indonesia, negara kita yang super luas ini, cuma ada 68 stasiun pemantau udara resmi. 68! Jauh banget dari kata cukup kan? Untuk negara kepulauan sebesar ini, jelas kurang banget. Kalau kita persempit lagi ya ke tingkat lokal, di kota seperti Sungai Liat di Bangka Belitung, tempat proyek ini dibuat, itu nggak ada sama sekali stasiun pemantau resmi, jadi warga di sana benar-benar buta. Mereka nggak tahu udara yang mereka hirup itu seperti apa. Nah, dari masalah inilah lahir sebuah solusi yang menurut saya cerdas banget. Kita masuk ke bagian kedua, sebuah solusi yang dipimpin oleh mahasiswa. Idenya, bikin pemantauan kualitas udara jadi sesuatu yang bisa dijangkau semua orang. Terus apa yang mereka bikin? Mereka menciptakan sebuah monitor jenis baru. Kuncinya ada di 3 hal. Pertama, efisien dan murah. Kedua, portable dan gampang dipakai. Dan yang paling penting, ketiga, basisnya IoT. Jadi datanya real time. Ini langsung menjawab semua masalah stasiun resmi yang kita tahu kan. Mahal, gede, dan ribet. Oke, sekarang kita intip yuk. Gimana sih cara kerja alat ini? Kita bedah kotak pintar ini. Tenang aja, penjelasannya simple kok, nggak bakal bikin pusing. Pertama, anggap aja alat ini punya hidung. Nah, hidung ini sebenarnya adalah sekumpulan sensor yang tugasnya mencium udara. Sensor ini bisa mendeteksi gas-gas tertentu, kayak LPG atau metana, plus suhu dan kelembaban juga. Contohnya, nih, sensor yang satu ini, namanya MQ2. Benda kecil ini jago banget mendeteksi gas yang gampang terbakar, kayak LPG dan metana. Jadi dia ini kayak penjaga di garda depan buat mencium polutan yang umum ada di sekitar rumah atau industri. Kalau udah ada hidung, selanjutnya pasti butuh otak kan? Nah, otaknya ini adalah sebuah microcontroller bernama ESP32. Tugasnya simple, dia ngambil semua data mentah dari si hidung tadi, terus diolah. Dan ini dia nih, otak di balik semuanya. ESP32. Ini chip yang kecil tapi sakti. Harganya murah, tapi kemampuannya oke banget. Yang paling keren, dia udah punya Wi-Fi sendiri. Pas banget kan buat proyek-proyek IoT kayak gini. Bikin semuanya jadi jauh lebih efisien dan hemat. Terakhir, setelah punya hidung dan otak, alat ini juga perlu suara, biar bisa ngomong ke kita kan? Jadi, setelah datanya diolah sama si otak, hasilnya dikirim pakai sistem IoT. Mereka pakai Node-RED, jadi datanya bisa langsung tampil di website atau layar TV. Simple. Jadi, kalau dirangkum alurnya gini, input, sensornya mencium udara, proses, otaknya alias ESP32 menganalisis data, dan output, hasilnya ditampilin biar bisa kita lihat. Simple, elegan, dan yang penting, efektif banget. Tapi tentu aja, ide sebagus apapun harus diuji kan? Nah, kita sampai ke bagian paling seru, pengujiannya. Pertanyaan utamanya cuma satu, alat ini beneran jalan nggak sih? Maksudnya, apa ya? Alat buatan mahasiswa ini bisa ngasih hasil yang bisa dipegang. Datanya akurat nggak? Bisa dipercaya nggak? Dan ternyata hasilnya luar biasa meyakinkan. Coba lihat deh data dari pengujian sensor MQ2 ini. Di kondisi udara normal, angka konsentrasi gasnya kan rendah ya. Terus mereka coba kasih gas dari korek api, dan lihat, angkanya langsung loncat tinggi banget. Ini bukti kalau sensornya benar-benar responsif dan akurat. Dan ini dia, bukti nyatanya. Di kiri, itu alatnya yang udah jadi, simple banget kan bentuknya. Nah, di kanan, itu dashboard web yang nampilin data dari alat itu secara real time. Ini dia momen berhasilnya. Konsep mereka terbukti jalan. Oke,
Jadi, apa arti semua ini? Kenapa proyek ini penting banget, bahkan di luar lingkup kampus? Yuk, kita lihat gambaran besarnya. Saya rasa kalimat dari para pembuatnya sendiri yang paling pas buat menyimpulkan. Mereka bilang gini di abstraknya. Tujuan proyek ini untuk menyediakan solusi pemantauan kualitas udara yang efisien dan efektif telah tercapai. Udah gitu aja. Singkat, padat, dan kena banget. Karena proyek ini tuh lebih dari sekedar tugas kuliah loh. Ini bisa jadi cetak biru untuk banyak hal. Misalnya, untuk ngasih info lingkungan real-time ke warga. Atau bisa jadi sistem peringatan dini buat kesehatan. Bahkan bisa mendorong sains yang digerakin sama komunitas. Intinya, ini bukti nyata kalau teknologi yang murah dan mudah diakses itu bisa bikin perubahan besar. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungin. Coba bayangin deh, gimana kalau setiap komunitas, dimanapun itu, bisa bikin alat kayak gini sendiri? Bayangin kekuatan yang mereka punya untuk melindungi kesehatan mereka sendiri, untuk menuntut udara yang lebih bersih. Mungkin aja ya, masa depan pemantauan lingkungan itu sebetulnya ada di tangan kita semua.